tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mari kita kenalan dengan sosok Pak Rimawan melalui tayangan yang satu ini. Perkenalkan, nama saya Rimawan Pradiptyo. Saya adalah dosen ilmu ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Bidang riset yang saya kembangkan dan juga saya banyak melakukan pengajaran yaitu adalah di bidang game theory atau teori permainan, juga experimental economic atau ekonomika eksperimen, juga ekonomika kriminalitas, dan terakhir adalah di learning theory atau teori pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, Sonjo itu adalah kepanjangan dari Sambatan Jogja. Sambatan adalah salah satu bentuk dari gotong royong yang dikenal di Indonesia. Apa misi Sonjo? Yaitu adalah membantu masyarakat yang rentan dan berisiko terhadap penyebaran COVID-19 di DIY. Dan value yang kami usung itu adalah integritas, transparansi, empati, dan sinergi. Jadi saya di Jogja itu mulai tahun 88. Waktu itu saya tuh pengennya masuk ke teknik elektro ya, tapi tidak bisa masuk yang S1. Non gelar teknik di teknik elektro waktu itu. Lalu ikut lagi UMPTN ya pada saat itu ya, itu kemudian masuk ke ekonomi, ilmu ekonomi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini di tahun 89. Nah, pada saat itu saya bareng teman-teman saya seangkatan itu ada Pak Anies yang sekarang Gubernur DKI, lalu kemudian teman bermain waktu itu ada Pak Peter Abdullah yang sekarang ekonom di KOR, kemudian juga ada Pak Elan Satriawan dan juga Bu Poppy Ismalina. Nah, kebetulan pada saat itu tergabung juga di dalam BEM UGM untuk tim peneliti tata niaga cengkeh. Dan kami banyak melakukan riset. Itu adalah gerakan mahasiswa dengan menggunakan riset pertama di Indonesia. Itu kami lakukan tahun 92, lalu setelah itu menjadi dosen di ilmu ekonomi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dan kemudian saya berangkat ke luar negeri ngambil S2 dan S3. Nah, di S2, S3 ini yang seru kemudian, karena waktu itu saya di Inggris, saya kuliah di Inggris, dan 11 tahun saya di sana. Kenapa kok bisa lama sekali begitu? Karena ketika dari S2 ke S3, ini kebetulan tidak ada beasiswa pada saat itu, tapi saya nekat, karena memang krismon ya, situasinya krismon, jadi susah cari beasiswa. Ya sudah, kita nekat aja, kerja serabutan macam-macam sambil melakukan S3. Nah, 9 tahun kemudian baru lulus. Dari situ, gitu. Nah, kebetulan saya juga pernah bekerja juga 2 tahun di Irlandia, di University of Limerick sebagai staf pengajar. Lalu 5 tahun di University of York sebagai Research Fellow di Center for Criminal Justice, Economic and Psychology, itu selama 5 tahun. Dan setelah itu saya balik ke UGM lagi di di bulan Desember, jadi akhir 2007, sehingga 2008 mulai aktif lagi sampai sekarang. Jadi sebenarnya itu menarik ya. Jadi pada saat itu ketika saya di Inggris itu, terutama di York, saya punya karir sebagai full-time researcher pada saat itu. Pada saat itu pun juga waktu itu saya sudah nikah dan anak kami 2 ya. Dan kami juga punya rumah pada saat itu. Jadi dimungkinkan ya KPR pada saat itu. Jadi memang banyak alasan untuk tetap stay, tapi kemudian ada hal yang menarik di situ, yaitu adalah waktu itu saya merasa peran saya nggak optimal gitu ketika di Inggris itu. Salah satunya adalah pada saat itu adalah seringkali rekan-rekan, kebetulan klien kami itu birokrat di Inggris, dan mereka selalu mengatakan, kenapa coba deh masukkan kira-kira pemikiran apa untuk bisa membuat program-program yang mungkin bisa digunakan untuk mengurangi kriminalitas di Inggris. Lalu saya dan bos saya, Profesor Roger Bowles itu diskusi, lalu kita usulkan gitu.
Nah, setiap kali usulan ini seringkali pada saat itu ya mereka tuh sangat ketakutan sekali dengan yang namanya hak asasi manusia. Jadi dikit-dikit mereka mengatakan, wah ini nggak bisa, ini melanggar HAM, ini melanggar HAM. Ini terjadi sebelum 2010 ya, karena di 2010 itu terjadi riot di Inggris yang sangat besar sekali dan itu mengubah landscape bagaimana cara polisi dan juga penegak hukum kemudian berurusan dengan masalah HAM. Di tahun 2007 itu bahkan para penegak hukum di Inggris misalkan itu tidak berani masuk ke rumahnya orang-orang imigran ataupun juga orang-orang dari ethnic minority karena dianggap itu mereka kalau agak sedikit menegakkan hukum begitu seringkali nanti dikaitkan dengan masalah rasisme dan lain sebagainya, dengan pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Lalu kemudian saya mikir, wah ini kalau kayak begini susah ini karena bergerak seperti apapun seringkali tadi terkena kok ini nggak boleh, kok susah sekali. Kemudian saya melihat kenapa tidak di Indonesia gitu, mengembangkan berbagai macam ilmu yang sudah saya dapat dan pengalaman itu balik ke Indonesia. Nah itulah sebabnya saya pulang ke Indonesia dan lalu mengembangkan di 2009 kami mengembangkan MSc in Crime Economics itu yang pertama di Indonesia. Dan kemudian saya juga mengembangkan database korupsi, juga database beberapa kejahatan. Dan ini adalah kami bisa menawarkan mata kuliah ekonomika kriminalitas dan berkembang sampai sekarang. Jadi Jogja itu tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa UGM ada di Jogja. Ya. Dan memang iklim yang ada di UGM, terutama yang di Departemen Ekonomi di tempat kami itu sangat egaliter. Gitu. Ini yang membuat kami nyaman ya. Para pendahulu kami itu misalkan almarhum Profesor Nopirin, Profesor Dibyo Prabowo dan para senior-senior yang lain termasuk juga Profesor Sukanto misalkan. Itu dan juga Pak Tatwo ya, itu selalu memandang bahwa hubungan antar kami itu adalah sangat egaliter. Jadi beliau itu tidak berjarak gitu. Nah ini yang menarik ya, yang kita nyaman untuk berinteraksi dan kemudian berdiskusi dan lain sebagainya. Dan bahkan kalau dengan almarhum Profesor Nopirin itu kita sering gojekan gitu ya. Dan itu sangat nyaman sekali, nggak ada jarak. Jadi kayak keluarga. Nah ini yang hal yang nyaman untuk mengembangkan keilmuan juga. Itu sebabnya Jogja saya lebih memilih balik lagi ke Jogja ya, karena memang situasinya sangat kondusif untuk mengembangkan ilmu di Jogja. Jadi Sonjo itu muncul kan karena ada satu kesadaran ya pada saat itu. Saya waktu itu kita lockdown semua. Lalu saya itu juga mikir sebenarnya waktu itu. Saya itu komorbid ya. Saya punya banyak komorbid. Lalu saya mikir, ini saya survive nggak ya pandemi ini? Terus yang jadi masalah itu kan begini, apa yang terjadi kalau nanti nggak survive gitu misalkan? Sudah nggak survive, tapi kan ada masalah lagi. Kenapa? Nah kita itu nggak bisa ngapa-ngapain di rumah kan gitu kan? Nah ini kan cilaka. Orang sehat, artinya punya kekuatan, punya pemikiran macam-macam, tetapi nggak bisa berkontribusi gara-gara pandemi gitu ya. Nah nanti saya cuma mikir, nanti kalau ditanya Gusti Allah gimana ya, terus ini apa yang kamu lakukan selama pandemi? Terus kalau ngomongnya itu kan nggak enak, hanya di rumah saja, terus ngopo kan gitu kan. Nah lalu kemudian muncullah ide itu membuat dengan bersama rekan-rekan UGM pada saat itu, ada Bu Dr. Aurelia Febriana, ada Prof. Sigit dan lain sebagainya. Kemudian kita membuat Sonjo yang intinya pada saat itu adalah mari menciptakan self-help group gitu. Mari menciptakan self-help group bagi diri kita sendiri. Nah, karena saya ada di Jogja, ya sudah, kita kembangkan yang di Jogja. Dan ini yang ada satu hal yang penting ya sebenarnya, bahwa ketika membangun Sonjo itu, aspek kultural itu sangat kental sekali. Jadi kalau saya pernah suatu ketika itu ditanya oleh rekan, Mas, kenapa nggak membuat di Jakarta? Saya bilang, saya nggak paham tentang budaya Jakarta. Kalau ada budaya Jakarta, misalkan rekan-rekan mau membangun di Jakarta, harus ada rekan-rekan champion-champion yang memahami tentang
Jakarta yang bisa seperti itu. Itulah sebabnya di Sonjo sendiri kami punya kerjasama misalkan dengan rekan-rekan di Jawa Barat itu ya. Ada yang di Jawa Barat, kemudian di Oku Timur dan lain sebagainya. Mau tidak mau, ini misalkan di Jawa Barat itu mereka sampai membuat macam-macam di sana juga, shelter-shelter juga. Maka kita membutuhkan champion yang ada di sana. Mereka lah yang akan menggerakkan masyarakat di sana. Jadi tidak bisa kita datang kemudian terus kayak Superman begitu ya, kemudian membuka di mana-mana, nggak bisa Mas, nggak bisa. Nah ini adalah hasil dari ketika saya bekerja dulu di Inggris, selalu kita dituntut untuk membuat semuanya itu serba tailor made ya, bespoke semua. Oke, kalau kita membuat satu intervensi, membuat satu program, sesuaikan dengan situasi yang ada di lapangan, sesuaikan dengan budaya masyarakat. Nah, ini yang kemudian kita munculkan. Jadi jangan heran kalau misalkan di WA Group Sonjo, seringkali kita menggunakan banyak bahasa Jawa, bahkan kromo inggil, itu hal yang biasa. Kenapa? Karena memang ini adalah upaya untuk menggugah kerjasama di antara kita. Gitu. Jadi kalau yang saya lihat ya, jadi di Jogja ini kan orang itu kecenderungannya penampilannya sederhana ya, nggak neko-neko gitu. Tetapi kemudian diskusinya itu dalam gitu. Nah ini yang saya suka gitu. Misalkan kalau balik lagi ketika di Sonjo itu, seringkali saya ditanya apa sih yang membuat Sonjo itu sukses? Menurut saya kenapa bisa muncul ribuan orang bisa gabung dan lain sebagainya, kita menggerakkan sesuatu tanpa dana gitu ya. Ternyata kalau saya runut-runut itu adalah karena ada dua hal. Yang pertama itu adalah tingkat pendidikan kita, ya, pendidikan rata-rata dari masyarakat itu tinggi, sehingga ketika kami diskusi di Sonjo itu, dan harus diingat ya, ini Sonjo itu ada 30 WA group, jadi nggak mungkin kemudian meskipun saya itu adalah foundernya, tidak mungkin saya kemudian mendikte semuanya, jelas nggak mungkin. Yang kita lakukan itu adalah ini adalah milik bersama, mari kita menolong bersama. Nah dari situlah partisipasi ini yang kita kembangkan, dan ini yang menarik. Jadi partisipasi itu muncul dari rekan-rekan, ada rekan pengusaha, ada rekan yang sukanya menolong orang gitu ya, di rekan-rekan ambulan dan lain sebagainya, itu gabung di sana. Dan mereka sebenarnya banyak program di Sonjo itu dimulai dari ide rekan-rekan ini. Nah yang tadi satu adalah masalah pendidikan, tingkat pendidikan. Yang kedua itu adalah fakta bahwa selama ini kita sering mengalami bencana alam. Jadi ketika kami tergabung di Sonjo itu, saya baru paham bahwa di situ banyak sekali para veteran-veteran orang-orang yang aktif berkecimpung membantu sesama di gempa 2006 ataupun juga letusan Merapi di 2010. Nah, ini jago-jago semua ini, sehingga dan spirit mereka itu adalah ya udah yang penting lakukan aja, nggak usah dipikir gitu. Hal-hal yang seperti itu saya belajar banyak ya, dan ini hal yang menurut saya itu ada satu keistimewaan di situ, karena dengan tingkat pendidikan yang tinggi tadi rata-ratanya ya, itu orang memiliki sense of crisis-nya itu tinggi kalau di Jogja. Dan ketika kita mengatakan, oh ini ada vaksinasi, oh ini ada ini, itu atau prokes, orang itu mudah untuk dipersuasi. Mereka langsung menyadari, oh ya kita butuh prokes karena tidak hanya melindungi orang lain, tapi juga melindungi diri sendiri. Nanti bagaimana kalau saya pulang, ketemu dengan anak istri dan lain sebagainya. Nah diskusi-diskusi ini nih, hal seperti ini nih biasa terjadi di Sonjo. Dan itu menurut saya itu adalah satu sisi positif ya, yang perlu kita kembangkan terus. Ya. Jadi kalau saya keistimewaan Jogja itu adalah balik lagi tadi ya. Jadi balik pada kesadaran untuk membangun bersama. Dan itu dimunculkan sebenarnya dari sense of crisis. Dan sense of crisis itu biasanya muncul itu karena kesadaran tentang kelangkaan sumber daya. Nah, ini adalah aspek yang merekatkan, dan untuk bisa meningkatkan aspek merekatkan ini tentunya dibutuhkan satu kesadaran, dan kesadaran ini adalah dari tingkat pendidikan. Nah ini alhamdulillah kita berada di daerah yang merupakan kota pelajar, dan ini tentunya hal yang perlu kita kembangkan di masa yang akan datang.
menurut saya apa yang perlu dilakukan ya untuk di DIY ini? Yang menurut saya yang perlu dikembangkan di DIY itu adalah apa yang disebut dengan evidence based policy. Yaitu adalah kita melihat situasi bagaimana kondisi lapangan, bagaimana kemudian sains itu atau apa namanya ilmu pengetahuan itu sebenarnya bisa digunakan untuk menanggulangi berbagai masalah, dan lalu kemudian gunakan ilmu pengetahuan ini mumpung kita berada di kota yang banyak memiliki sumber daya manusia yang hebat-hebat. Nah, ini yang bisa digunakan. Sehingga kalau kita melihat lagi, merefleksikan ke belakang ketika pandemi balik lagi, kita tahu kesuksesan Indonesia menanggulangi pandemi itu tidak pernah bisa dilepaskan dari bagaimana Pak Menteri Kesehatan itu sejak diangkat di Januari 2021 itu langsung menggunakan pendekatan evidence based policy, dan itu berhasil. Kalau kita melihat keberhasilan sekarang tidak lepas dari kepemimpinan beliau. Nah, ini yang kalau kita bisa gunakan evidence based policy juga untuk pengembangan untuk pembangunan yang lebih luas di DIY, ini akan sangat bermanfaat sekali.